itu harus dengan penuh sukacita. Itu saya nyanyi dengan penuh sukacita karena hari ini saya bertemu sama teman-teman saya di sekolah minggu gereja Pekulungan Indah. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Seperti saya hari ini juga sehat dan sukacita. Oke, Omis. Ya, selamat siang adik-adik. Salam sejahtera, salam kemerdekaan. Karena ini bulan apa ya, Omis? Bulan Agustus dong. Bulan Agustus ada apa ya? Ada yang namanya kemerdekaan. Oh, pintar sekali Omis. Omis sudah pasang bendera merah putih belum di rumah? Sudah dong. Teman-teman, ada yang sudah pasang bendera merah putih belum di rumah? Umpul sudah pasang belum? Ayo, kalau belum, pasang sekarang. Mengapa orang selalu pasang, Omis? Mengapa orang selalu pasang bendera merah putih dan umbul-umbul depan rumah? Ya, karena kita semua bersukacita, bersorak karena Indonesia tidak lagi dijajah oleh penjajah, tapi sudah merdeka. Oh, begitu. Karena kemerdekaan, makanya kita harus bersukacita, dan tanda kita bersukacita adalah setiap bulan Agustus kita pasang bendera merah putih dan juga umbul-umbul di depan rumah. Pasti teman-teman juga sudah pasang di rumah kan? Oke. Di pagi ini Ini sudah siang. oh iya, maaf. Di siang ini kita akan mendengar cerita bagaimana sampai Tuhan memberi kemerdekaan kepada bangsa ini. Kira-kira apa ya sampai Tuhan memberi kemerdekaan bagi bangsa ini? Kan pasti tidak mudah tuh, ya kan? Iya benar. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan bersukacita, kami akan bercerita di siang ini. Tuhan, biarlah Tuhan hikmati anak-anak dengan Roh Kudus Tuhan, supaya mereka mengerti cerita yang akan Ambu bawakan kepada mereka, dan juga mereka akan dibentuk menjadi anak-anak yang baik ketika mendengarkan cerita ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sobat anak-anak. Amin. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, Kapten mau baca nih satu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan di Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Firman ini mengajak kita untuk terus bersyukur dalam hidup ini. Apalagi di bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-75. Itu berarti kita harus lebih lagi menaikkan syukur karena Tuhan telah memberikan kepada kita kemerdekaan. Benar gak, Miss? Iya benar. Kita harus bersyukur seperti Omis tadi. Omis bernyanyi bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Omis ceria sekali, teman-teman. Ya, adik-adik, dulu sebelum bangsa ini merdeka, ada satu kejadian yang sangat memilukan. Kejadian apa, Kapten? Saya kok tiba-tiba jadi sedih? Jangan sedih dulu. Ya, jadi Omis dan adik-adik di rumah, dulu sebelum bangsa ini merdeka, bangsa ini dijajah habis-habisan oleh bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Belanda, bangsa Portugis, dan juga bangsa Jepang. Karena di bangsa ini kita punya banyak sekali kekayaan alam yang bisa dipakai untuk kemakmuran bangsa-bangsa itu. Jadi makanya mereka datang ke bangsa kita dan merampok semua apa yang kita miliki, lalu kembali ke negara mereka dan membangun negara mereka. Lalu paling memilukan lagi atau paling disayangkan lagi, paling sedih sekali saat mereka ambil semua yang adalah punya kita, hasil-hasil alam, entah di darat, entah di laut. Terus mereka pun menyiksa bangsa ini, menyiksa orang-orang yang ada di bangsa ini. Mereka melakukan kerja paksa, mereka menindas, mereka penjarakan orang-orang yang tidak
ikut apa yang mereka mau. Jadi orang dulu di masa itu sangat-sangat tersiksa karena penjajahan. Jadi mereka tidak bisa keluar kemana-mana, mereka tidak bisa ke gereja pun. Waktu itu yang orang-orang Kristen itu juga harus was-was, harus hati-hati karena takut ditembak, takut diteror dan seterusnya. Dan dari Sabang sampai Merauke semua anak-anak bangsa hidup dalam tekanan. Tekanan? Iya, tekanan ya. Iya, mereka hidup dalam tekanan karena mereka belum merdeka. Gitu ya. Kalau lu merdeka, itu berarti hidup tertekan ya. Betul. Kalau belum merdeka, itu hidup sangat tertekan. Jadi adik-adik, pada saat itu orang-orang pendahulu-pendahulu kita di bangsa ini bersepakat untuk kita harus memperjuangkan hak-hak kita. Kita harus memperjuangkan sesuatu supaya membuat kita tidak lagi ditindas. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan. Ya, kita harus memperjuangkan kemerdekaan. Iya, kita harus memperjuangkan kemerdekaan. Dan oleh karena itu, Tuhan menganugerahkan kepada orang-orang pendahulu kita di bangsa ini untuk berjuang. Dan Omis tahu nggak? Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka memakai semua alat-alat yang mereka punya. Sederhana sekali alat-alat perang mereka. Parang, tombak, bambu runcing, panah, yang sederhana sekali. Mereka berhadapan dengan tank-tank, dengan senjata-senjata. Bayangkan. Tapi mengapa mereka bisa menang? Iya ya, padahal kalau dibilang kasihan ya. Mereka hanya punya alat sederhana, tapi berjuang melawan panser dan melawan perang. Iya, hanya mereka tidak melihat alat, Omis. Dan mereka punya semangat, mereka punya keberanian, mereka punya tujuan yang mulia untuk mencapai kemerdekaan. Makanya mereka rela untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mereka tidak takut pada apapun. Iya, harus juga tidak takut. Omis juga tidak takut katanya. Iya, jadi karena semangat, karena keberanian, karena rasa rela berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan, makanya sampai tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa ini kemudian berdiri teguh, berdiri lewat presiden pertama kita Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 seluruh penjajahan yang berada di Indonesia itu dinyatakan telah dikalahkan oleh bangsa ini, oleh anak-anak bangsa ini. Tetapi harus kita ingat juga bahwa tidak semua hal itu terjadi tanpa perjuangan. Ada banyak anak-anak bangsa yang harus meninggal karena memperjuangkan kemerdekaan, yang harus berani ditawan karena memperjuangkan kebenaran, yang berani dikasih cacat, diberi hukuman sampai cacat seumur hidup. Semua demi anak-anak cucu dari mereka, yaitu adik-adik, saya dan juga Omis. Makanya sekarang ini kita bisa mengecap kemerdekaan karena orang-orang tua kita, karena para pahlawan di bangsa ini. Makanya hari ini ketika kita merayakan kemerdekaan, ini merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberi keberanian kepada para pendahulu kita, kepada para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan oleh karena itu Omis sekarang ini, Omis harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Apa itu Kevin? Saya siap. Nah, harus siap seperti Omis. Omis harus berani mengalahkan kesombongan dalam diri. Omis harus berani memerangi dengki, iri hati, sombong dalam diri. Omis harus mengalahkan dendam dalam diri, sebab itu adalah musuh-musuh terbesar dalam diri kita. Kita tidak akan sukacita ketika hal-hal itu masih menjajah kita. Oh gitu ya. Padahal
Omis mau marah Cecil. Gak jadi deh. Nah, jangan marah Cecil. Kalau Cecil ada salah, Omil harus nyatakan kesalahannya. Lalu Omil bilang dengan penuh kasih, karena Omis dengan Cecil adalah teman dalam Tuhan. Iya, Cecil, saya tidak jadi marah lagi. Kita teman ya. Nah, gitu dong. Lalu adik-adik, kita harus juga mengisi kemerdekaan kita dengan melakukan hal-hal yang baik. Mengisi kemerdekaan dengan terus bersyukur dan berdoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini tetap sejahtera, tetap sukacita, apalagi di masa pandemi. Berdoa kepada para dokter, berdoa kepada presiden dan wakil presiden, berdoa kepada semua pemimpin-pemimpin negara ini, supaya mereka melakukan hal terbaik untuk bangsa ini, supaya kita bisa terhindar dari virus corona, supaya kita bisa terhindar dari kemiskinan, supaya kita bisa terhindar dari kemalangan dan juga penderitaan. Ya, saya mau berdoa kepada bangsa ini, Kamen, supaya bangsa ini bisa sejahtera, bisa makmur, dan pastinya bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Oke, nah Omis, dan kita sebagai adik-adik di Gereja Pekerangan Indah, kita juga harus memperjuangkan kemerdekaan kita hari ini dengan cara belajar sungguh-sungguh, dengan dengaran orang tua, dengan dengaran guru sekolah minggu, dengan dengaran kapen dan orang lebih tua, dan jangan pernah untuk malas, jangan pernah untuk cemberut, jangan pernah untuk marah, tetapi tetaplah bersukacita seperti firman Tuhan hari ini mengatakan, bersukacitalah, bersyukurlah, karena Tuhan melakukan semuanya baik kepada kita. Selamat untuk adik-adik yang hari ini juga merasakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kiranya di tahun kemerdekaan yang ke-75 ini kita semua semakin diberkati, semakin banyak melakukan kebaikan, dan semakin semangat untuk memerangi kemalasan dan memerangi dendam, iri hati, dan teman-temannya. Benar, kita harus memperjuangkan semua itu, Kamen, karena saya percaya hanya orang-orang berani yang bisa mengejar kemerdekaan. Oke, adik-adik, ini cerita dari Kamen dengan Omis. Omis mau nyanyi lagi nggak? Iya, saya mau nyanyi lagi lagu yang tadi. Yuk teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok kita 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan. Salam merdeka.